Teman saya bawa bos terkaya di Indonesia, konglomerasi. Belilah tuh pohon saya. Nah, dari situ keangkat retail saya. Dan pas saya masuk ke dunia retail mereka, dari bulan pertama sampai saya pensiun, saya dipaksa, diajarin, digembleng, ya dipelontos lah, ya pokoknya diorientasi untuk bener-bener jadi retailer. Lewat skala ngasong, lewat sistem ngasong. Dan mulai berani teriak, rinso, ya, so clean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita angkat sesuai dengan pesanan dan saran serta atensi yang masuk ke WhatsApp saya. Sejarah, bukan sejarah ya, karena belum 3 bulan ya. Kalau sejarah pelakunya udah nggak ada ya, udah meninggal mungkin ya. Dan udah lebih dari 20 tahun kali gitu ya. Nah, ini baru sekitar 3 bulan lah. Kalau eksisnya video ini kan belum sampai 2 bulan ya. Jadi 1 bulan sebelum eksis dan sebelum kita ngonten, itu 1 bulan tuh kita coret-coret yang namanya Kongarah, Komunitas Ngasong Nusantara. Berangkat dari pengalaman saya di tahun 1983, saat itu kelas 3 atau kelas 4 SD, saya lupa, di SD Inpres, Instruksi Presiden, pertama, SD Inpres pertama, karena yang berikutnya lahir yang kedua di atas komplek pejabat Kementerian Agama. Ini di bawah kuburan, di bawah kafling Kementerian Agama. SD Inpres pertama, SD Inpres 1. Saya lulusan pertama di sana. Nah, setiap kali pulang sekolah setengah 10, jam 10, saya pamit sama ibu saya ke pasar tuh. Saya jadi agak nangis nih dikit. Karena saya ngebohong sama ibu. Waktu ibu tanya mau kemana, Suban? Mau lihat-lihat majalah yang bisa bangun inspirasi, ide, gagasan, dan motivasi. Padahal ke sana saya ngapain? Saya dagang. Kenapa saya dagang? Karena ayah saya selalu bilang, mau jadi calon jenderal? Iya, karena kata ayah saya dari kecil, cuma saya, kata ayah saya yang anaknya konsisten kalau ditanya. Suban, iya ya, mau jadi apa udah gede? Jenderal. Mau jadi apa udah besar? Jenderal. Pokoknya dari TK sampai SMA kelas 1 ditanya, mau jadi apa? Jenderal. Jenderal. Sampai akhirnya ayah menekankan pada saat saya dipindah dari Setiabudi, dulu saya di SDN 03 Guntur Pagi, SDN 03 Pagi Guntur ya, adanya dekat PM Guntur kurang lebih ya, dekat Taman Halimun lah kurang lebih ya. Masuknya kalau nggak salah Gembira ya, ya Gembira. Gembira mah itu pasarnya dan bioskopnya. Ya kurang lebih itulah, saya lupa karena itu umur saya masih 9 atau 10 tahun. Ya pokoknya situlah SD-nya ya. Karena saya cuma 3 tahun kalau nggak salah tuh di SD situ. Dan TK-nya juga saya 2 tahun di TK Halimun. Saya dipindahkan sama ayah saya terinspirasi gara-gara depan saya tuh di sekolah saya banyak anak-anak kecil yang ngasong gitu loh. Padahal waktunya sekolah, saya iba gitu loh. Jadi sekolah itu masih diliputi suasana kampung. Jalannya juga masih tanah, kerikil pun tidak ada. Jadi kalau seandainya hujan lebat ya nggak bisa pakai sepatu, harus ditenteng sepatunya. Nah, kaki kita biar nggak kena macam-macam dibungkus kresek. Nah gitu ya, dikresekin, terus sepatunya tenteng. Bukan sepatunya yang dipakai, sepatunya ditenteng biar nggak kena becek, biar nggak kena ceplokan, biar nggak kena dibel tanah dan sebagainya. Nah, saya setiap sekolah melihat tuh betapa banyak anak-anak seusia saya prihatin gitu. Masya Allah, mereka ya ada yang bawa hasil tani papanya, ibunya, engkongnya, babanya, emaknya gitu ya, bawa hasil tani. Kalau saya tanya, ada satu yang saya ingat namanya Tarmizi. Masya Allah sekarang udah punya, belum lama ya, 3 bulan lalu saya lewat ngasong, udah punya bengkel sepeda besar ya, sepeda-sepeda yang di JPG itu ngebengkel di dia gitu, Masya Allah. Padahal dulu cuma dagang hasil tani dari engkongnya. Saya selalu tuh masuk ke pasar, cari sesuatu yang bisa saya jual. Saya ke rumah, di situ ada rumah singgah di mana pedagang dan pengamen boleh mandu bakat gitu. Nah, saya minta tuh, Pak Haji, siapa sih lupa, orangnya ganteng, tinggi, bijak banget. Pak Haji, saya mau dong korek api atau kresek. Tapi bener dijual ya, bener. Kalau nggak habis, denda ya. Iya oke, padahal bohongan doang, nggak akan denda. Itu cuma efek jerah biar kita benar-benar jual. Saya ambil tuh korek api 1 pak trans stiker isinya 10 ya. Dulu masih berapa ya? 5 rupiah kalau nggak salah ya. Sama kresek 1 pack yang besar tuh, kresek besar yang 20 ya, atau 15 kilo. Itu 1 piece-nya kalau nggak salah 10. Ya saya jualan korek-korek kresek-kresek kalau nggak ada. Bu, mau saya bantuin angkat? Lumayan tuh.
dapat Rp20, Rp25, itu bisa buat saya tebus dari produk yang tidak laku. Itu awal Kongara. Nah, begitu saya masuk ke dunia lain, namanya sekolah menengah pekerja sosial, dulu namanya pekerjaan sosial, diganti dari sekolah menengah pekerja sosial, nggak pakai an, SMPS. Di situ bakat ngasong saya tertambah, karena ayah minta, sebelum saya masuk kelas 1 SMPS, ayah minta pendaftaran apapun untuk jadi jenderal, tidak ada biaya dari ayah. Ya udah tuh, jadi setiap kali saya berangkat sekolah, saya izin sama ayah, bawa penggarisan, penghapus, pulpen, buku, untuk saya asongin sebelum masuk sekolah. Biar ada untung, setoran modal ke ayah, untungnya saya ambil buat daftar ABRI, saat itu masih ABRI. Saya 3 kali alhamdulillah gagal ABRI ya. Masya Allah, kalau nggak gagal ABRI saya nggak berani konten nih. Pasti udah punya bintang kan gitu ya. Itulah dahsyatnya Allah gitu. Allah lebih tahu yang terbaik buat hambanya. Nah, singkat cerita, begitu lulus SMPS dan saya gagal ke dunia militer, dari mulai saya angkatan darat, marinir, polisi, alhamdulillah Allah gagalkan semua. Padahal yang bawa saya bukan orang tanggung-tanggung, bukan bintang sembarangan. Sampai saat ini juga orangnya masih hidup dan masih punya pamor dan masih punya peran di negara ini, tapi nggak lolos. Ya, karena nggak ada yang bisa menentang keputusan Allah. Subhan nggak boleh jadi ABRI, ya tetap nggak bisa. Gitu. Akhirnya saya memutuskan dagang pohon pangkas yang suka dimakan bebek sama makan ayam tuh. Pohon pangkas ceplok di polybag kecil. Harganya Rp100 satu polybag. Yang sekarang jadi Point Square di Lebak Bulus. Nah, situ lapak saya. Saya minjem salah satu lapak dengan Pak Haji Dawing. Masya Allah tuh Pak Haji Dawing dulu punya 4 lapak di Pamulang, punya 3 lapak di Lebak Bulus, yang sekarang berhadapan dengan gedung Carrefour zaman dulu ya. Sekarang udah jadi MRT. Nah, di situ saya ngelapak. Pada saat ngelapak dapat sekitar 2 bulan kalau nggak salah. Akhirnya salah satu teman saya bawa bos Chinese terkaya di Indonesia, konglomerasi. Belilah tuh pohon saya. Nah, dari situ keangkat retail saya. Dan pas saya masuk ke dunia retail mereka, dari bulan pertama sampai saya pensiun, saya dipaksa, diajarin, digembleng, dioplos, apa ya namanya? Kok dioplos apa sih? Ya dipelontos gitu ya. Dioplos mah bensin ya, minyak ya. Ya dipelontos lah, dipelontos, ya pokoknya diorientasi untuk bener-bener jadi retailer. Lewat skala ngasong, lewat sistem ngasong. Sebar mailer, sebar produk-produk promo, dan mulai berani teriak, rinso, ya, so clean. Pada saat saya memutuskan pensiun, yang pertama kali saya lakukan adalah mengasah talenta ngasong saya. Sampai akhirnya 3 bulan yang lalu saya kerjasama dengan pemilik donju. Coba donjunya saya asong, karena selama ini donjunya 5 tahun terakhir nggak saya asong, saya lapak. Saya nyewa lapak, saya taruh tenda, tinggalin. Ntar siapapun yang lain bagi hasil. Saya asong selama 1 bulan, Masya Allah. Penjualannya dahsyat, dan Masya Allah juga saya dapat orang-orang yang 50% kalau belanja ke saya pasti ngasih, bukan beli. Berapa? 12.000, bayarnya 20.000, kopinya nggak diambil, uangnya buat emas. Saya bingung kok banyak pengasong lain nggak dapat gitu. Saya tanya kenapa? Terlalu keren ngasongnya. Kenapa? Karena saya ngasongnya gini, pakai gamis, pakai ini, pakai tasnya bisa ini, bisa macam-macam, pakai tas. Terus saya bilang gini, kopi. Jadi orang nggak yakin ya, nggak yakin. Begitu ada satu ibu-ibu, nggak taunya tukeran kartu nama orang top ya. Ternyata dia minta anaknya diajar talenta ngasong kayak gitu. Akhirnya ketemu lah di Taman Mini 1 kali. Tapi anaknya ternyata begitu saya pandu bakat, pandunya larinya ke seni. Makanya saya mengundurkan diri. Terus dikasih 5 juta, padahal saya baru mandu sekali. Saya tolak, tetap akhirnya dilempar ke saya. Ya udah saya ambil, kan nggak enak ya orang betul rezeki. Saya ambil ibu ya. Iya kan saya dari tadi ngambil gitu kan. Nggak kan saya baru 1 jam pertama doang pekan yang lalu gitu. Tapi udah dikasih 5 juta, itu juga udah dahsyat. Karena nggak ada yang bisa tahu bahwa anak saya arahnya kemana kecuali Pak Subhan nantinya gitu. Waktu sama saya nggak kena, sama omnya nggak kena, sama kakeknya nggak kena, sama suami saya nggak kena. Pak Subhan kurang dari 2 jam terbongkar semua kemauan apa. Saya terima kasih, 5 juta buat saya nggak ada apa-apanya. Dan singkat cerita, 5 juta itu saya sedekahkan semua. Sampai akhirnya saya pulang dari rumah dia, jaklingko, karena saya nggak ada uang. Karena pertama kali jaklingko, pulang jaklingko juga. Gitu. Karena saya nggak tahu bakalan dapat 5 juta dan sebagainya, saya sedekahkan semua. Nah, ini ciri khas saya. Kalau dapat banyak, tidak sesuai ekspektasi, pasti semuanya tuh. Jadi kalau saya minta, saya pikir paling 300 nih. Ternyata 5 juta, ya udah semua. Tapi kalau seandainya dikasih 1 juta, 300-nya saya ambil, 700-nya saya sedekahin. Itu ciri khas saya. Makanya banyak orang-orang bilang, jangan kayak lilin, Ban. Kenapa? Nerangin sekitar, tapi dirimu terbakar. Insya Allah enggak kalau sedekah. Mudah-mudahan tidak. Nah, singkat cerita, dari situ Kongara terfikir,
Saya pikir-pikir apa namanya ya? Oh, kontes ngasong Nusantara. Ya kayak itu awalnya. Dibikinlah sama salah satu tim terbaik saya. Sebutlah namanya SSS gitu ya. Dibikinin tuh mailernya, dibikinin tuh kanvanya. Nah dari situ berubah dari kontes ngasong Nusantara, mekanisme ngasongnya juga udah saya buat, berubah menjadi komunitas ngasong Nusantara, sampai akhirnya teman saya yang SSS ini, yang jago digitalnya, jago konsep, jago promo apa segala macam, Pak Suban, kontennya mana tahu ada bakat terpendam. Dari situ Kongara mulai melakukan konten sekitar 2 bulan yang lalu, kurang lebih ya, kurang lebih. Tayangnya sih baru beberapa puluh biji, tapi memulai ngerekamnya 2 bulan yang lalu. Ya singkat cerita, Kongara sampai hari ini alhamdulillah Allah izinkan untuk konten dan untuk tetap membagi inspirasi, membagi tajuk, membagi segala sesuatu yang kira-kira bisa dibagi, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada kesempatan saya kupas tuntas atau kutas ya, kupas tuntas tentang Kongara yang lebih komplit. Itu kan baru 2 tuh, tentang SD saya dan tentang setelah saya lulus SMPS. Dan saya, 3 ya, dan saya memulai ngasong lagi karena masuk ke retail terbesar di Asia Tenggara. Dan memulai ngasong lagi sesudah keluar dari retail Nusantara. Udah 3 tuh. Oke, nanti lagi deh 4-20 di kesempatan berikutnya. Karena hari ini banyak tema yang harus kita angkat. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau memang itu penting ya. Kalau tidak penting, buang, musnah, dan pastikan tidak tercecer agar tidak ada orang yang tidak berkepentingan memanfaatkan semua itu. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.